Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aula Indri Lestari. Di video kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sebuah materi kepada teman-teman semua. Dan materi yang akan saya sampaikan di video kali ini yaitu perairan darat dan laut. Nah, jadi apa sih perairan darat dan laut itu? Perairan darat adalah semua bentuk perairan yang terdapat di darat atau di daratan. Nah, bentuk perairan yang terdapat di darat ini meliputi mata air dan air yang mengalir di permukaan lalu bergerak menuju ke daerah yang lebih rendah. Perairan darat ini meliputi sungai, rawa, dan juga danau. Yang akan kita bahas pertama kali di perairan darat ini yaitu sungai. Sungai merupakan bagian dari muka bumi yang rendah atau miring berupa alur tempat air tawar mengalir, baik ke laut atau ke sungai induknya. Nah, jenis-jenis sungai ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan sumber airnya. Yang kedua yaitu berdasarkan debit air atau keadaan airnya. Yang ketiga berdasarkan genetik atau asal kejadiannya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu berdasarkan struktur geologinya. Berdasarkan sumber airnya, di sini ada sungai hujan adalah sungai yang airnya bersumber dari curah hujan atau dari mata air. Nah, contohnya seperti sungai yang ada di Pulau Jawa. Nah, yang kedua yaitu sungai gletser adalah sungai yang airnya bersumber dari pencairan es atau dari gletser. Lalu yang ketiga yaitu ada sungai campuran, sungai yang airnya bersumber dari pencairan es atau curah hujan dan juga mata air. Yang kedua yaitu berdasarkan debit air atau keadaan airnya. Di sini ada sungai permanen, sungai yang airnya relatif selalu banyak di sepanjang tahunnya. Nah, contohnya itu seperti Sungai Kapuas, Sungai Makam, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu sungai periodik. Nah, sungai ini berbeda dengan sungai permanen. Jadi sungai ini airnya akan ada pada saat musim hujan saja. Lalu pada saat musim kemarau, airnya itu relatif menjadi sedikit. Nah, contohnya seperti Sungai Berantas, Bengawan Solo, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sungai episodik. Adalah sungai yang pada saat musim kemarau airnya itu menjadi kering, sedangkan pada saat musim hujan airnya itu menjadi banyak. Jadi hampir sama seperti sungai periodik. Lalu ada sungai epemeral adalah sungai yang airnya hanya terdapat pada saat waktu musim hujan saja. Jadi saat musim kemarau bisa dikatakan sama seperti sungai periodik dan sungai episodik, airnya akan menjadi kering atau sedikit. Yang ketiga yaitu berdasarkan genetik atau asal kejadiannya. Di sini ada sungai konsekuen, sungai yang mengalir mengikuti arah lereng awal atau mengikuti lereng aslinya. Yang kedua yaitu sungai subsekuen adalah sungai yang mengalir mengikuti arah batuan di sekitarnya. Lalu ada sungai resekuen, adalah sungai yang mengalir mengikuti arah dip atau kemiringan lapisan batuan dan bermuara di sungai subsekuen. Lalu ada sungai absekuen. Nah, sungai ini tuh mengalir berlawanan dengan dip atau kemiringan lapisan batuan dan sama-sama bermuara di sungai subsekuen. Jadi kalau absekuen ini mengalir berlawanan arah, nah kalau resekuen ini mengalir mengikuti arah. Nah, lalu yang terakhir ada sungai insekuen, adalah sungai yang mengalir tanpa adanya litologi atau struktur geologi di dalamnya.
Nah, yang keempat yaitu berdasarkan struktur geologinya. Di sini ada sungai Superpus dan juga sungai Antecedent. Nah, kalau sungai Superpus ini yang terlebih dahulu terbentuk itu struktur batuannya baru terbentuk sungainya. Nah, kalau sungai Antecedent terbalik, yang lebih dahulu terbentuk itu sungainya lalu diikuti dengan struktur batuan di sekelilingnya. Lalu kemudian kita akan bahas pola aliran sungai. Di sini ada pola aliran radial. Ini terbagi menjadi dua, yaitu sentrifugal dan sentripetal. Yang kedua ada pola aliran dendritik. Yang ketiga ada aliran trellis. Lalu yang keempat ada aliran rektangular. Yang kelima ada pola aliran anular. Dan yang keenam ada pola aliran pinnate. Nah, berikut ini adalah gambar dari pola aliran sungai. Ini yang pertama ada pola dendritik. Seperti yang kalian tahu, di situ dia polanya seperti tidak beraturan dan biasanya ini terjadi di daerah sekitar pantai, dataran pantai. Lalu yang kedua ada rektangular. Di situ dia seperti membentuk sudut siku-siku yang hampir menyerupai 90 derajat dan biasanya terjadi di daerah sekitar patahan. Nah, yang bawahnya itu ada pola anular. Dia seperti menyebar secara radial dan biasanya ini terjadi di daerah morfologi kubah atau di sekitar daerah intrusi. Lalu sampingnya ada pola radial atau sejajar. Dia lebih berbentuk menjari dan biasanya ini terjadi di sekitar lereng-lereng. Lalu di situ ada sentrifugal dan sentripetal. Pola aliran sentrifugal ini seperti menyebar dan tidak memusat, dan sedangkan radial sentripetal ini dia lebih mengumpul dan memusat. Lalu di situ ada pola aliran pinnate. Bisa dilihat di situ anak-anak sungainya dia lebih menyebar atau membentuk cabang-cabang dengan lancip. Dan biasanya ini terjadi di daerah kemiringan lereng yang curam. Lalu ada pola trellis. Di situ dia lebih relatif sejajar antara anak sungai dan muara-muara yang lainnya. Kemudian kita beranjak ke rawa. Rawa artinya genangan air. Nah, rawa adalah dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Dan genangan tersebut biasanya disebabkan oleh sistem drainase yang gagal atau yang buruk. Nah, genangan air ini bisa berupa dari air hujan atau air tanah. Ini adalah ciri-ciri dari rawa. Yang pertama, rasa airnya asam. Yang kedua, warna air berwarna merah. Yang ketiga, kurang baik untuk mengairi tanaman. Yang keempat, banyak terdapat gambut di bagian dasar rawa. Macam-macam rawa, yang pertama ini ada rawa air tawar, yang kedua rawa air asin, dan yang ketiga rawa air payau. Kemudian kita beranjak ke perairan laut. Perairan laut adalah air permukaan yang berada di lautan yang luas. Dan jenis-jenis laut ini dibedakan menjadi dua, yaitu menurut proses terjadinya dan menurut letaknya. Yang pertama, menurut proses terjadinya, di sini ada laut regresi, laut yang menyempit karena terjadi pada saat zaman es, terjadi penurunan permukaan air laut. Nah, yang kedua ada laut transgresi, laut yang terjadi karena adanya genangan air pada saat kenaikan permukaan air laut di zaman es, di berakhirnya zaman es. Lalu yang ketiga yaitu laut ingresi, laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun atau turunnya tanah di dasar laut. Nah, yang kedua adalah menurut letaknya. Nah, di sini ada laut tepi.
laut yang terletak di tepi benua dan dipisahkan oleh deretan pulau dan juga lautan. Nah, contohnya seperti Laut Tiongkok Selatan yang dipisahkan oleh Kepulauan Indonesia dan Kepulauan Filipina. Yang kedua ada Laut Pertengahan, laut yang terletak di antara benua-benua. Contohnya Laut Tengah, Laut Mediterania, di antara benua Eropa, benua Afrika, dan juga benua Asia. Lalu yang terakhir ada Laut Pedalaman, laut yang terletak di tengah-tengah benua atau dikelilingi oleh daratan. Nah, contohnya seperti Laut Hitam dan Laut Mati. Dan selanjutnya membahas tentang kedalaman laut. Nah, di sini digolongkan menjadi berikut. Yang pertama ada zona litoral. Zona ini terletak di antara garis pasang dan garis surut dan memiliki kedalaman 0 meter. Lalu yang kedua ada zona neritik, memiliki kedalaman 0 sampai 200 meter. Yang ketiga ada zona batial, memiliki kedalaman 200 hingga 1000 meter. Lalu yang terakhir ada zona abisal, memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter atau bisa jadi sampai 6000 meter. Pembagian laut dan hubungannya dengan daratan. Ini yang pertama ada samudra. Samudra adalah laut yang sangat luas dan terletak di antara benua. Nah, samudra ini bisa dikatakan juga sebagai lautan. Nah, contohnya itu seperti Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Atlantik, dan Arktik. Kemudian ada laut. Laut adalah perairan yang terletak di antara pulau-pulau. Jadi bagian permukaan bumi yang tertutup oleh air dan memiliki kadar garam yang tinggi itu disebut dengan laut. Kemudian ada teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok masuk ke daratan. Berikutnya ada selat. Selat adalah laut yang relatif sempit dan terletak di antara dua pulau. Contohnya ada Selat Sunda, Selat Malaka, dan lain-lain. Lalu ada terusan, adalah laut yang digali atau dikeruk dan dihubungkan antara daratan dengan lautan untuk pelayaran. Nah, ternyata materi di video kita kali ini sudah berakhir. Dan buat teman-teman yang merasa kurang paham dan kurang mengerti atas penjelasan saya di video ini, bisa langsung bertanya dan menghubungi saya di email di bawah ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan di lain video, teman-teman.